Seperti yang pernah saya utarakan sebelumnya, ada perbedaan krusial antara seruan orang Indonesia Timur, ya, orang Sulteng dan sekitarnya, para pengurus Al-Khairat itu dengan Habib Rizik. Kalau punya Habib Rizik kan kalau tidak diusut perang kan begitu. Tapi kalau punya Indonesia Timur enggak. Mereka juga mungkin merasa kok enggak diproses-proses gitu. Jadi ini ada satu berita, tempuh jalur adat Ketua Korwil Al-Khairat Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah ya, Sulteng ya, minta Fuad Pleret dihukum Gifu. Jadi alternatif mereka, kalaupun misalnya tidak diproses oleh hukum negara, maka mereka ingin menggelar atau memberikan sanksi lewat jalur hukum adat. Artinya tetap memakai standar hukum, ya, hukumnya hukum adat. Bukan lalu mau menggerusuk apa, mau perang atau apa. Ya, saya kira bagus seperti itu. Nah kemudian di sini kalau dibaca sekilas menakutkan sekali, hukum adatnya itu yang mereka harapkan bisa dimasukkan kepada pelanggaran yang sanksinya nanti jenisnya itu hukum Gifu, ya, mungkin begitu cara bacanya. Dimana Gifu itu yang paling tinggi itu adalah putus leher atau dibunuh ya. Ya mungkin ini ya sama dengan kalau dalam syariat itu disebut hudud ya atau had. Ya. Had yang paling berat itu kan memang dibunuh. Ya. Walaupun rasanya ada yang lebih berat dari itu ya, sama-sama dibunuh cuma prosesnya saja. Ada termasuk dari Gifu itu ya mungkin membayar atau apapun. Termasuk dalam syariat itu kan ada yang had-had itu misalnya dicambuk dan sebagainya. Yang tertinggi dari situ adalah dibunuh. Nah di Gifu itu juga begitu, paling tinggi itu dibunuh, dipotong leher. Tetapi negara kita itu tidak memakai hukum adat. Artinya hukum adat itu tidak akan pernah dilaksanakan kalau bertentangan dengan hukum negara. Dan dalam keterangannya di sini juga hukum adat itu ya nggak mesti diberlakukan secara material, bisa jadi secara abstrak. Apalagi misalnya orangnya tidak datang, ya cuma dianggap secara simbolis orang ini sudah mati, sudah tidak ada secara adat gitu, sudah dianggap tidak ada gitu. Tetapi nggak lalu dibunuh gitu ya, nggak ada ceritanya orang dibunuh berdasarkan hukum adat. Di Indonesia itu orang dibunuh itu satu aja legal itu hukuman mati. Yang ngebunuh juga bukan orang adat, bukan badan musyawarah adat, bukan. Ya, kayaknya nggak ada di negara kita itu hukuman pembunuhan itu boleh, kecuali yang membunuh itu adalah dari hukuman mati ya. Itu pun dengan cara yang dipilih, bukan dipenggal. Nggak ada kita hukuman penggal. Jadi ya Allahualam, hatta di Aceh pun sepertinya. Oke misalnya menerapkan syariat, menerapkan cambuk, tapi kalau pembunuhan kayaknya belum pernah kita dengar ada di Aceh itu dihukum kisos ya, Allahualam ya. Intinya ya, Gus Fuad ini nggak usah panik, nggak usah ketar-ketir, aman-aman aja kayaknya. Ya saya kan mengamati ini misalnya tentang kasus Gus Ubab, itu kan sudah ada pelaporan tapi kan nggak ada kabar. Ya wallahu a'lam apa yang terjadi. Ya kita berhusnudzon saja, mungkin tidak lengkap alat bukti atau apa. Di negara hukum kan begitu Pak. Kita kalau nggak percaya kepada hukum terus mau percaya kepada siapa? Nggak akan pernah benar kita main hukum sendiri. Mentang-mentang nggak diusut terus kita mau bunuh, nggak mungkin juga, nggak ada begitu. Ya mungkin itu salah satu dari upaya menekan lah, karena memang di bangsa kita ini kalau diviralkan terus itu menjadi tekanan tersendiri. Dan sekarang kan sudah nggak viral lagi, ini berita hari kemarin ini. Tapi udah nggak terlalu heboh seperti sebelumnya. Dan mereka mungkin sudah merasa ada bahasa tak kunjung diproses. Tak kunjung ini seperti orang yang sudah berharap cemas. Kayaknya memang nggak ada. Makanya menyediakan alternatif. Bahkan alternatifnya sudah diputuskan kapan akan dilaksanakan. Artinya mungkin mereka sudah yakin nggak akan dipanggil juga Gus Fuad ini. Ya sudah kalau begitu kita tetap menghukum tapi jalur adat. Nah, hukuman jalur adatnya adalah melalui pengadilannya tanggal 10 nanti divonis, semoga, dan diharapkan oleh yang mengajukan itu
diberi hukuman gifu, di mana gifu itu yang paling beratnya adalah putus leher. Tetapi itu tidak mesti dilaksanakan secara material, secara faktual. Kan nggak mungkin juga Gus Fuad datang. Nah, salah satu alasan atau salah satu keadaan di mana tidak dipenggal itu adalah ketika tidak datang. Nah, itu sudah pasti Gus Fuad tidak datang. Ya kalaupun datang kayaknya nggak mungkin juga langsung dipenggal apa-apaan ya, nggak ada ya. Hukum apapun itu ya, kalau kita berbangsa bernegara tidak boleh menyelisih hukum negara. Di atasnya itu tidak boleh menyelisih hukum syariat. Nyawa itu mahal, nggak ada hukuman itu boleh langsung penggal-penggal saja. Ya mungkin hukum gifu yang dipenggal itu kalau misalnya membunuh juga, sehingga masih sesuai saja dengan syariat, maksudnya kepada kisos misalnya gitu ya. Karena setahu saya hukum-hukum adat itu banyak yang terinspirasi dari hukum-hukum syariat. Walaupun mungkin pelaksanaannya itu tidak sama persis. Misalnya kayak di Aceh itu orang ketangkep pacaran dicambuk. Mana ada hukum syariat begitu, kan nggak ada Pak. Dalam syariat itu dicambuk itu kalau minum khamar. Kalau tidak minum khamar dicambuk juga kalau dia belum menikah dan melakukan perzinahan. Perzinahan Pak, bukan boncengan. Nggak ada dalam syariat Islam itu. Bahkan orang ketangkep di dalam kamar berduaan sama-sama bugil, itu tidak lalu dihukum cambuk Pak. Harus ada saksinya 4 orang. Menyaksikan secara bersamaan 4 orang itu. Ini kan tidak cocok dengan kalau ketangkep berpacaran dicambuk. Ya Allah, itu mungkin masuknya kepada adat ya, bukan kepada hukum syariat. Karena kita carikan dudukannya dari mana ada hukum syariat berpacaran dicambuk gitu. Syariat yang berupa cambuk kepada azaniyatu wazani itu berat prosesnya. Harus ada 4 orang, 3 orang saja melihat itu nggak bisa dicambuk. Sekarang gimana Pak caranya ada perzinahan disaksikan 4 orang? Ini kan berarti orang sudah benar-benar kurang ajar gitu. Jadi zinanya itu adalah berzina di tempat yang terbuka. Kalau orang zina di dalam rumahnya atau di hotel ngumpet-ngumpet terus digerebek. Walaupun di situ ada bececer apalah, cairan-cairan bececer alat kontrasepsi, nggak bisa Pak dalam syariat itu dihukumi berzina. Nggak bisa, harus kamu ngelihat balkonnya itu masuk itu kasat mata 4 orang itu pun bersama-sama 4 orang itu, nggak boleh gantian. Kalau gantian nggak bisa. Jadi seketat itu syariat, jadi nggak gampang juga main sanksi-sanksi itu. Jadi bukan hanya hukum kita yang ketat, syariat juga ketat sekali untuk menghukumi itu. Berat itu. Artinya kalau sekarang nyaris mustahil ada orang yang sudah harus dihad cambuk. Kenapa? Karena prosesnya berat sekali. Ada yang gampang yaitu kalau dia mengaku. Namanya ikrar. Kalau melalui jalur tuduhan itu berat sekali. Jadi kita ngeri-ngeri sedap. Kita kalau menuduh orang berzina, tapi kita tidak sesuai tuduhan kita dengan standar syariah. Kamu misalnya siap disumpah Quran, siap disumpah laknat, siap apapun. Karena kamu yakin sekali ngelihat orang itu berzina. Kamu bertaruh di hadapan Tuhan. Nggak ada urusan Pak. Kamu kalau tidak punya saksi 4 orang, kamu yang dicambuk. Otomatis itu. Jadi jangan main-main kita tuduh-tuduh orang ya. Walaupun kamu melihat, kecuali kalau suami kepada istri, itu di situ baru ada sumpah li'an namanya. Bisa selamat. Kamu nuduh istri kamu berzina, kamu tidak punya saksi, kamu bisa selamat. Kalau kamu siap sumpah li'an, sumpah 4 kali, tambah 1 5 kali, baru boleh. Kalau menuduh orang yang bukan istri, kamu tidak punya bukti. Bahkan kamu melihat video saja, itu nggak cukup. Kamu baca dalam fatwa Mesir itu nggak bisa. Belum bisa itu dijadikan setara dengan 4 orang saksi. Jadi jangan sembarangan kita tuduh-tuduh ya. Gitu ya. Jadi kalau saya pribadi seperti yang saya bilang di awal itu ngapain dihukum ya. Ya memangnya kalau saya itu yakinnya ya kayaknya nggak akan ada dihukum ini. Makanya ngapain sih ketar-ketir banget minta maaf itu. Dan lagi kemana ini pembela-pembelanya ini. Ada apa? Satu tongkrongannya itu pada kemana itu kok. Nggak ada yang bersuara. Ya bersuara lah. Kasih dukungan moral gitu ya.
Jangan ditinggalin begitu. Tetapi mungkin mereka tahu wah ini aman, nggak ada persoalan. Ya sudah. Ya, wallahu alam. Yang jelas tidak ada anarkisme. Mereka berkumpul, mereka membuat pernyataan sikap, pernyataan tegas. Tidak ada yang narasinya perang-perang. Hatta jika pun tidak diproses, mereka jalurnya tetap jalur hukum. Jalur hukum adat. Ya saya sarikan dari apa yang saya baca ya. Allahumma hadina